Ya, pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah selesai memeriksa terlapor maupun pelapor dalam dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kembali menggelar sidang dengan terlapor Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran kode etik Jumat kemarin. Persidangan berlangsung secara tertutup. Anwar Usman sebelumnya sudah diperiksa dalam sidang MKMK pada Selasa lalu. Saat itu Anwar Usman membantah dirinya melobi hakim MK lain terkait batas usia Capres-Cawapres. Pemanggilan kedua kali ini memberikan kesempatan bagi Anwar Usman untuk membela diri. Anwar Usman diperiksa terkait putusan Capres-Cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju Pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah. Dari 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi yang diterima MKMK, sebanyak 10 diantaranya ditujukan untuk Anwar Usman. Putusan MK ini membuat putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang baru berusia 36 tahun dapat maju sebagai cawapres di pemilu 2024. Apakah putusan MKMK nantinya akan berdampak pada tahapan pendaftaran Capres-Cawapres 2024? Tim TV One mengabarkan. Jangan akal bulus, ya kan gitu. Akal bulus itu bukan hanya politik dalam arti teknis, tapi ya kasak kusuk kepentingan, itu kan akal bulus juga. Jadi independensi para hakim yang bersembilan ini tentu kan bisa kita nilai satu persatu. Nah cuma yang paling banyak masalah yaitu yang paling banyak dilaporkan, sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Nah yang selebihnya tolong ya tunggu putusan biar agak dramatis dikit, biar ya kan, biar aja dagdikduk nggak apa-apa. Artinya yang sangat bermasalah ini terbukti bersalah. Iya loh. Banyak laporannya kan 21 semuanya. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangan hukum. Oke? Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MKMK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Nggak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai ada putusan atau hasil RPH, hasil rapat permusyawaratan hakim yang bocor. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah. Nanti itu materi ya, nanti sudah disampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi ataupun semua harus siap lah. Ya, oke? Ya, meskipun harus menunggu hasil keputusan dan juga harus dakdikduk gitu ya, tadi katanya Pak Jibli, hingga nanti tanggal 7 November, tapi kita coba akan bahas terlebih dahulu dari beberapa fakta yang ditemukan di persidangan, sambari nanti menunggu hasil putusan yang pasti dari Mahkamah Kehormatan MK. Nah, ini sudah hadir sejumlah profesor gitu ya dalam dialog kita pagi hari ini. Sudah hadir di studio ada Prof Juanda, pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Prof. Pagi, Prof. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sudah terhubung bersama kami Prof Juanda. Ini ada Profesor Hamdan Zulfa, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015. Selamat pagi, Assalamualaikum, Prof Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maria, apa kabar? Prof Juanda, apa kabar? Baik, Prof. Sehat ya, semua ya. Oke. Sehat, alhamdulillah. Ke Prof Hamdan terlebih dahulu. Prof, kalau dari pengalaman begitu ya, adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap seorang ketua Mahkamah Konstitusi. Maknanya apa, Prof? Ya, sebenarnya ini bukan kali ini saja para hakim konstitusi diperiksa oleh Dewan Majelis Kehormatan. Ya. Dulu ada Pak Akil misalnya,
dan ada juga sebelumnya Pak Anwar Sanusi, dan oleh Dewan Etik saya juga pernah diperiksa. Nah, ini adalah proses yang memang harus dihadapi oleh para hakim konstitusi termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi kalau ada pengaduan dari masyarakat manakala diduga ada pelanggaran-pelanggaran etik yang terjadi. Ini hal yang biasa dan selalu bisa sering terjadi di Mahkamah Konstitusi, karena dengan jalan pemeriksaan oleh Majelis Etik itulah untuk menjaga kewibawaan dan marwah dari Mahkamah Konstitusi ini. Sedikit pun pelanggaran hakim itu hal yang luar biasa sebenarnya, karena untuk menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi saya kira inilah proses yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Oke, menjaga marwah dari MK itu sendiri ya Prof ya. Tapi begini, kalau mungkin memang hakim MK dipanggil dalam sebuah sidang etik menjadi hal yang biasa. Tapi apakah ini menjadi hal biasa juga bahwa ada keterlibatan, dugaan keterlibatan dari ketua MK dalam menangani perkara yang masih memiliki keterlibatan kekeluargaan dengan dirinya, Prof? Iya, kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari MK ini. Apa sebenarnya yang terjadi ya? Kalau dilihat secara formal ya, bahwa hakim itu tidak boleh atau dia harus tidak ikut dalam mengambil keputusan makalah ada hubungan keluarga, hubungan persaudaraan atau hubungan apapun yang bisa mempengaruhi independensinya dengan para pihak yang berperkara. Nah ini kan tidak ada hubungan langsung dengan para pihak yang berperkara, kaitan dengan perkara itu ya. Para pihak berperkara kan mahasiswa kira-kira begitu. Apakah ada hubungannya yang dia seorang hakim itu harus bisa merasa, oh ini ada hubungannya dengan orang yang lain walaupun kan pihak dalam berperkara. Inilah yang saya kira yang harus didengar dengan baik-baik dan dari keterangan hakim yang diadukan ataupun juga nanti ada panitera, ada bukti-bukti lain yang ditemukan dalam pemeriksaan itu. Jadi dari segala aspek harus dilihat ya, harus dilihat oleh majelis etik ini, oleh majelis kehormatan ini. Nah kita tidak tahu apakah yang bersangkutan tahu, oh ini ada hubungannya dan ini berdampak langsung. Ataukah mungkin juga tidak gitu. Nah, kita tidak tahu ini apa yang terjadi sebenarnya di sana, dan proses yang terjadi ya, dalam perkara itu, karena memang ada banyak sekali aspek yang baik dalam konstruksi hukum putusan itu maupun juga proses dalam pengambilan keputusan itu yang memang banyak menjadi pertanyaan. Ini yang harus clear betul, dan saya kira MK akan memutus dengan bijak. Kita tunggu saja. Saya tidak tahu, saya tidak bisa meramal-ramal sebenarnya apa yang terjadi di sana. Oke, ya tidak bisa meramal-ramal. Sama kita juga tidak bisa meramal-ramal karena Pak Jimli sudah menyebutkan nanti tanggal 7 akan dibacakan putusannya gitu. Saya langsung ke Prof Juanda. Tadi kalau Prof menyebut tadi Prof Hamdan Zulfa gitu, bahwa sebenarnya syarat formalnya di awal memang seorang hakim konstitusi ketua gitu sudah bisa mengukur sendiri gitu apakah perkara ini ada hubungannya dengan konflik of interest-nya dia dan lain sebagainya. Nah, kita juga tidak tahu apa yang terjadi nih sebenarnya di dalam. Tapi menurut Prof Juanda bagaimana? Ya, saya kira ini kan sebuah persoalan ketatanegaraan yang berkaitan dengan kepentingan bangsa rakyat kita di 2024 ya, dan oleh karena itu wajar terbentuknya MK ini adalah dalam kerangka memeriksa ya adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh beberapa hakim konstitusi, khususnya adalah ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, memang banyak hal yang perlu dikaji. Tapi saya ingin mengungkapkan sedikit bahwa sebenarnya di dalam PMK nomor 1 tahun 2023 itu kan jelas di situ seorang hakim itu tidak boleh memberikan pernyataan
di luar persidangan sebelum perkara itu diputuskan. Tetapi ingat, Ketua Mahkamah Konstitusi pernah 1 atau 2 minggu sebelumnya di sebuah acara itu setidak-tidaknya mendeskripsikan, ditanya soal usia para nabi kalau tidak salah. Nah ini kan tidak boleh sebenarnya kalau dirunut dari sana ya. Tapi apakah ada laporan yang mengkaitkan dengan hal yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi itu sebelumnya ada tidak? Saya tidak tahu. Setahu saya ada satu. Ada. Ya, kalau ada satu, saya kira menurut saya sesuai dengan PMK nomor 1 itu sudah mengindikasikan terbukti pelanggaran itu satu kode etik. Dari hal itu. Satu. Yang kedua adalah menyangkut pikiran dan dugaan tadi. Ya. Adanya wajib itu ya. adanya kepentingan keluarga. Ya. Keluarganya siapa? Ya tentu ya Pak Anwar Usman. Tapi yang dimaksudkan oleh Prof. Hamdan Zulfa tadi kan adalah hubungan keluarga antara hakim MK dengan para pelapor ini sendiri gitu loh. Pelapor? Pelapor yang mana? Pelapor yang menggugat yang mana? Yang MK atau yang perkara nomor batas usia 90 ya? Saya kira itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting di situ menurut saya nomor 90 itu ada nama Gibran di angka 9 di dalam putusan itu. Ya, di dalam permohonan itu. Nah, ini memperlihatkan bahwa karpet merah kita tidak menuduh. Saya bicara fakta. Karpet merah sekarang ini kan si Gibran sudah baca wapres. Sudah mendaftar ya? Sudah mendaftar. Nah, ini berarti ada sebuah benang merah keterkaitan antara dugaan yang A, B, C ini ada keterkaitan. Nah, oleh karena itu saya kira Prof. Jimli sebenarnya sudah mengungkapkan banyak hal-hal yang ditemukan. Dan oleh karena itu kita minta dorong bahwa ingatkan Prof. Jimli jangan hanya bicara soal bahwa ini keterkaitan segala macam, tapi buktikan di putusannya nanti. Oke, kita lihat nanti hari Selasa. Kita harapkan di situ. Oke, tapi pertanyaan besarnya adalah begini yang banyak ditanyakan. Ketika meskipun tadi Prof. Hamdan bilang saya nggak mau berandai-andai, kita juga nggak mau berandai-andai karena keputusannya belum ada. Tapi kalau misalnya ada pelanggaran etik, apakah itu akan mempengaruhi putusan yang sudah ditetapkan kemarin? Kita akan bahas sesaat lagi ya, Prof. Juanda, Prof. Hamdan, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.